اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah, bahan syukur bersama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita bersama. Semoga apa yang telah dibaca menjadi catatan amal ibadah kita, agar menjadi kesaksian kelak kita di hadapan Allah bahwa kita bagian orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, dengan kita memilih di waktu malam yang seharusnya banyak dari orang-orang memilih waktunya untuk istirahat, tetapi justru di waktu ini kita memilih untuk beranjak, kita memilih untuk keluar dari rumah, kita memilih menahan kantuk, kita memilih untuk duduk bersiap. Untuk apa? Untuk menerima dan mendengarkan nasihat, karena di hati kita memiliki rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana insya Allah kita berharap rasa cinta ini semakin terpupuk. Sehingga jikalau cinta mulai terpupuk untuk sang Nabi, maka yang akan menjelma dalam diri ini adalah akhlak yang serupa dengan Nabi. Akhlak yang serupa dengan Nabi, yaitu adab yang umumnya kita sama-sama ketahui bahwa Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tujuan Nabi diutus agar kita dari yang tadinya kurang mengerti menjadi faham, dari yang tadinya kurang tertata menjadi rapi, dari yang tadinya tak terarah menjadi punya arah. Itu semua adalah bagian daripada perubahan saat kita semakin mengenal agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah menyampaikan, katanya, al-adab la yuba' wa la yushtara. Katanya adab ini tidak bisa dibeli, tidak bisa kau jual. Kamu mau punya uang berapapun, buat beli apa? Buat beli adab, kau nggak akan pernah bisa. Dan bila kau punya adab ingin kau jual kepada siapapun, juga tidak akan pernah bisa. Adab ini apa katanya? Huwa qabi'un fi qalbi man tarabba. Adab itu adalah sesuatu yang mengakar dalam diri seseorang dari apa yang pernah dia dididik atasnya. Dulu dia dididik dirinya seperti apa? Maka saat dia dididik, maka disitulah akan muncul satu tabiat, akar yang berkembang biak. Akar yang berkembang biak menjadi apa? Menjadi kepribadian yang punya karakter akhlak. Jadi orang nggak tiba-tiba lahir itu toto punya sopan santun. Nggak ada. Orang lahir toto punya sopan santun. Lalu siapa yang mendidik dia punya sopan santun? Orang yang mendidik dirinya. Pertama berarti kan yang dilihat orang tuanya. Makanya kalau kita ngelihat ada anak kurang ajar, simpel aja kan, anak siapa ini? Iya, kita bukan nanya siapa nih anak. Anak siapa dia? Itu spontanitas saja keluar. Jadi kalau ada anak bandel, anak macam-macam, kita tanya anak siapa dia? Karena saat kita melihat ada anak yang tiba-tiba lost control, akhlaknya, budi pekertinya, seolah tak bermoral, maka yang akan muncul di benak kita bersama, siapa mak bapaknya. Ternyata yang pertama gagal bukan si anak. Yang akan pertama kelihatan gagal emak bapaknya. Emak bapaknya berarti gak berhasil mendidik dia. Karena kepribadian orang dalam berakhlak itu adalah sesuatu yang mengakar dalam jiwa. Dari akarnya dididik, ditempa, diajar, dibimbing, dituntun. Sampai akhirnya itu menjadi suatu kepribadian dalam diri seseorang. Oh ini orang baik, awalnya berasal dari akar. Maka akhlak bukan tentang penerapan pribadi dari secara lahiriah. Tetapi akhlak itu penerapan yang ditempa secara batin, secara jiwa. Jadi orang kalau mau punya akhlak, jangan mikir mau pura-pura.
Karena kalau pura-pura udah pasti satu saat bakal kelihatan boroknya. Manis aja di depan, di luar, santun kelihatannya, senyum manis di depan orang. Tapi kalau itu nggak datang dari hatinya, suatu saat boroknya bakal kebongkar. Tapi kalau dia punya hati yang terdidik, hati yang punya akhlak, hati yang punya moral, hati yang punya akhlakul karimah. Dia mungkin gak banyak tingkah di depan orang. Sedikit senyum barangkali bisa dibilang. Tetapi tidak ada seorang pun yang bertemu dengannya kecuali ditinggalkan kesan yang indah dari dia. Itu kalau orang berakhlak. Nah, setiap orang ketemu pasti punya kesan nih orang baik. Kalau orang duduk sama dia, pasti punya kesan orang baik. Mendingan orang yang begini daripada orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata saat pulang ada ucapan dari yang kita duduk bersama dengan mereka. Ucapannya apa? Tuh orang pura-pura baik. Beda kan? Beda. Kalau kita jadi orang yang pura-pura baik, bagaimanapun juga orang pasti lihat kalau kita pura-pura baik. Kamu kira orang itu terlalu bodoh? Sebelum akal kita akan mencerna sesuatu. Karena akal ini nggak bisa ngebedain mana yang salah mana yang benar awalnya. Pikiran, mana baik mana benar. Hati nurani yang sejatinya memilih. Makanya ada ulama bilang lisanul hal afsah min lisanul maqal. Tahu? Bahasa tubuh itu lebih fasih daripada bahasa lisan. Orang cuma duduk di sebelahnya, ada gelagat-gelagat orang gak demen. Bahasa tubuh teman sebelahnya tahu, ini orang gedek duduk sama saya. Tahu. Ada orang duduk sebelah kita, orang itu duduk sama kita nyaman, gak usah ngomong. Kita yang tahu ini orang duduk sama kita nyaman. Kita duduk sama dia nyaman, berarti orang akan punya bahasa yang ditransfer ke dalam apa? Hatinya, pikirannya apa? Orang itu nyaman sama kamu. Kayak orang suka kegeeran. Geer yang mana? Berasa nih orang kayaknya demen deh sama saya. Kan geer kan? Dari mana penerkaan itu ada? Dari mana? Bahasa mana? Ucapan belum keluar. Gelagat-gelagatnya nih orang demen sama saya. Gelagat-gelagatnya nih orang ngefans sama kita. Nah, kita bisa paham. Dari mana? Bahasa tubuh. Sebelum bahasa mulut, bahasa tubuh akan lebih memberi arti, memberi kata yang lebih luas daripada bahasa lisan. Dan bahasa tubuhmu itu adalah wakil bagaimana batinmu. Kalau batinmu baik, sudah pasti juga yang akan tercermin dari gerak-gerak tubuhmu itu adalah baik. Jika ternyata batinmu di dalamnya adalah sesuatu yang tidak baik, maka sudah pasti gerak-gerik dari anggota tubuhmu akan terlihat jelas kalau kamu bukan orang baik. Dan kita berharap dengan kita duduk di majelis ilmu itu, apa sih yang dicari? Yang pertama, kita mau mendidik jiwa-jiwa kita. Mau dididik nih jiwa. Yang tadinya mungkin punya penyakit hatinya skalanya 100. Sombongnya full. Hasutnya full. Apalagi? Riaknya full. Apalagi? Suudzonnya full. Katakanlah skalanya 100, tapi karena sering datang ngaji, dari skala 100 itu akan menurun. Walaupun sekali datang ngaji yang turun 1, tapi turun enggak? Dari 100 jadi 99, turun kan? Datang ngaji lagi jadi 98. Datang lagi ngaji, turun lagi skalanya jadi 97. Kalau 1, semakin tulus di hatinya mau berubah, maka skalanya akan lebih dong. Boleh jadi sekali dia datang yang turun 5, 95.
Datang kedua kali 5 lagi, 90 dan seterusnya. Sampai penyakit-penyakit itu yang ada di hati mulai hilang. Muncul lagi enggak? Saya pernah ceritakan di kajian saya yang lain. Sifat buruk itu enggak perlu kamu tanemin, dia numbuh sendiri. Jadi kalau ditanya, kira-kira sombong bisa balik enggak? Bisa. Kira-kira riak bisa balik enggak? Bisa. Kira-kira suudzon bisa balik enggak? Semuanya bisa. Karena itu enggak perlu ada siraman tertentu yang nyiramin biar tumbuh, enggak perlu. Karena dia akan tumbuh dengan sendirinya seperti rumput liar, enggak perlu disiram dia numbuh. Di mana-mana lagi. Iya apa kagak? Ada yang pernah lihat nyiramin rumput? Rumput cakep iya. Rumput ditata. Tapi kalau rumput liar, siapa yang rajin nyiramin? Gak ada. Setan kali yang nyiramin. Kalau kita lihat rumah hantu, makin hari kan makin tinggi rumputnya. Yang nyiramin siapa kira-kira? Setan. Yang ngehuni itu tempat setan. Miriplah sama hati kita. Siapa yang numbuhin ini kibir? Numbuhin suudzon, numbuhin. Yang nyiramin bukan kita, bila jadi setan. Setan tiap hari bisikin sesuatu. Setan tiap hari menghasut kita melakukan sesuatu. Sampai akhirnya penyakit-penyakit itu kembali tumbuh. Dan inilah kita minta sama Allah agar Allah selalu jaga dan lindungin kita semua. Amin ya rabbal. Tapi kita mau lanjut daripada kitab Miftahus Sarair Kanzud Dakhair. Maka sebelumnya sama-sama kita baca suratul Fatihah dari sahibul muallim Sayyidina Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulih wa furu'ih wa man intasab lahum ajma'in wa jami' masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatul muslimina ajma'in أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير قربه وثوابه وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم عن سائر الأمة أجمعين إلى أن قال وكن بربك أيها العبد في كل حال واثقا ولا ترجع إلى نفسك فإن الراجع إلى نفسه دائم في التعب والسخط. Halaman 227. Wa kun bi rabbika ayyuhal 'abdu fi kulli halin wathiqan wa la tarji ila nafsika fa innar raji ila nafsihi da'imun fit ta'abi was sakhat war raji ila rabbih da'imun rahah li'annahu qad tahaqqaq anna ma ja'ahu min ni'matin aw bala'in famin rabbih. Kita sampai ke nasihat wa kun bi rabbik, maka jadilah kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala wahai hamba
setiap waktu wathiqan. Wathiqan apa? Yang percaya, yang yakin sama Allah. Dalam setiap keadaan. Artinya mau keadaan kamu senang, mau keadaan kamu susah. Yang harus muncul dalam diri kamu apa? Yakin bahwa ada Allah di balik peran itu semua. Ngeyakinin kita. Kalau kita lagi dapat nikmat, jangan lupa siapa pemeran utamanya. Dan kalau kita sedang diuji dengan suatu musibah, maka jangan lupa juga siapa pemeran utamanya. Kenapa kita harus selalu yakin dalam setiap keadaan kepadanya? Karena jangan sekali-sekali kita mau mengembalikan segala perkara sama kita. Sama diri kita sendiri. Karena kalau kita ada apa-apa, kita balikin masalahnya sama kita. Apa katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim? Sungguh kamu orang-orang yang selalu mengembalikan urusan terhadap dirimu sendiri, kamu akan senantiasa merasa daim fit ta'ab was sakhat. Kalau tiap urusan kamu kembalikan kepada dirimu, kau akan berada pada titiknya kau lelah. Kau berada titiknya kau murka. Kau marah pada keadaan. Sebabnya kenapa? Karena semua urusan selalu kau kembalikan pada dirimu sendiri. Contoh, kalau ada orang kaya, punya harta, punya nikmat yang berlimpah, lalu dia jadikan sebab kekayaannya karena dirinya. Dia anggap ini karena perbuatannya dan kepintarannya. Dia anggap pencapaiannya karena kegigihannya. Dia anggap. Satu waktu ternyata dia bangkrut. Satu waktu dia bangkrut, mukanya mau ditaruh di mana? Bukankah orang-orang yang selama ini mengira kalau dia berhasil itu karena dirinya, saat tiba-tiba dia terjatuh, lalu dia kemudian berada di rumah sakit jiwa. Matahammal. Gak kuat, nanggung bebannya malu. Kenapa? Karena dulu terlalu percaya diri sama dirinya sendiri. Dulu terlalu ngerasa segala-galanya bisa dia gapai dengan sendiri. Lihat orang-orang yang sombong-sombong di sosial media. Yang pamer-pamer harta. Yang kerjaannya cuma tinggal nunjukin kepunyaan. Bahkan berani yastahzi birabbih, berani mengejek-ejek Allah. Dengan apa? Dengan kekayaan yang dia punya. Allah buat dia jatuh sekejap mata, tahu-tahu besok pakai baju oranye. Kejap matanya, besok pakai baju oranye. Yang begitu-begitu, atau katakan jangan dari yang level-level tinggi, dari orang-orang biasa aja ngomongnya. Kalau yang level tinggi mah bukan urusan kita. Yang level-level biasa dulu kita ngomongin. Minhum, banyak dari mereka. Begitu mereka mengalami kegagalan, mereka kemudian tidak kuat menanggung bebannya malu, mereka akhirnya ada di rumah sakit jiwa. Gak kuat. Mereka gak di rumah sakit jiwa, tapi mereka berada dalam penderitaan yang begitu menyiksa karena menanggung rasa malu. Itu kenapa sebabnya? Karena awalnya mengira bahwa dia bisa menghandle semua. Apa yang dia anggap dia nggak bisa buat, itu yang mereka anggap. Tapi di sini kita diingetin, jangan pernah kamu sekali-kali mengembalikan setiap perkara dalam urusanmu kepada dirimu sendiri. Karena kalau kamu kembaliin itu sama diri kamu, kamu bakal capek. Kalau kamu lagi nikmat, kamu pedenya luar biasa, kamu bakal capek. Kamu lagi senang, kamu kembaliin sama dirimu sendiri, kamu capek.
Tapi kalau kamu ganti semua perkara, baik suka maupun duka kau kembalikan kepada yang maha segalanya, yang maha menguasai setiap permasalahan, karena dia yang memberi, dia juga yang punya solusi. Kan mestinya gitu mikirnya. Kita balikin kepada Allah. Sungguh, kata beliau, orang yang mengembalikan setiap masalahnya kepada Allah senantiasa berada dalam kedamaian dan ketenangan. Artinya orang-orang begini, kalau dia lagi berjaya, dia punya, dia bilang, hadza min fadli rabbi. Ini semua ada karena karunia Allah. Sewaktu-waktu bila Allah mau ambil, maka itu adalah haknya. Enggak malu-malu banget dia, Bu. Di saat dia jatuh, dia sadar. Itu bukan punya dia. Di saat dia lagi ditimpa musibah, dia pun tidak menjadi manusia yang mudah menyalah-nyalahkan Tuhannya. Nah, ini waktunya Allah mau uji, berarti Allah punya alasan di balik itu. Maka serahkan perkara kepada Allah. Kalau Allah bisa membuat sesaat orang menjadi kaya, sesaat orang menjadi tertawa, sesaat orang menjadi bahagia, Allah pun mampu menghilangkan sesaat beban derita yang kau rasa. Saya kan mikirnya gitu. Kalau kamu mikir begitu, air matamu nggak jatuh lama-lama kan? Nah, dibilang, kamu duduk sama orang di sebelah kamu bisa tahu siapa dari mereka yang tangguh, siapa dari mereka yang rapuh. Dari mana ketahuannya? Dari cara duduknya. Saya bisa lihat orang rapuh di sini siapa. Saya juga bisa lihat orang-orang tangguh di sini siapa. Saya nggak pelit, saya mau kasih tahu Ibu caranya. Gimana cara ngelihat orang tangguh, gimana cara ngelihat orang rapuh? Lihat dari cara duduknya. Orang rapuh, kamu akan lihat pundaknya turun. Kalau duduk ininya turun. Kenapa dia begini? Lebih dari itu. Mereka yang begini adalah mereka yang seolah cukup, jangan sakiti aku lagi. Loh, Ibu nggak percaya, besok liatin. Jangan-jangan anak-anak ibu di rumah begitu loh. Kalau duduk pundaknya turun. Orang-orang begini seolah merasa cukup, jangan lagi sakiti aku. Nyerah. Tapi kalau orang tangguh, duduk itu pundaknya tegak. Mau ditonjok, mau dipukul, mau diapa, dia tetap berdiri, dia tetap tegak. Kalau bahasa Arabnya manis sepe, aneh nggak peduli sama ente. Mana aneh peduli? Ente mau katain, alebuh. Ente mau celak, bodoh amat. Ente mau katain, saya. Kita tetap berdiri, duduk dengan duduk tegak, menandakan siapa kamu. Orang rapuh kelihatan, orang lemah kelihatan, orang tangguh juga kelihatan, orang kuat juga kelihatan, duduknya nggak meleot-leot. Iya, saya mau bilangin orang kuat duduknya nggak meleot-leot. Sahabat Nabi itu sampai diceritain, katanya kalau lagi duduk sama Nabi itu saking duduknya tegak, nunduk kepala, nggak gerak, menunjukkan cerminnya seorang murid. Sampai-sampai burung-burung itu ada yang hinggap di atas kepala mereka. Tapi di sisi lain, kalau mereka lagi sholat, sholatnya nggak kayak postur badan kita. Kadang-kadang postur badan kita kalau lagi sholat yang ngantuk-ngantuk, Ibu bayangin diri deh. Dirinya kalau lagi sholat, yang gerakannya gimana, yang postur tubuhnya gimana. Kalau sahabat Nabi lagi sholat, kasufufihim fil qital, barisannya kayak barisan mereka lagi mau perang. Pernah lihat
polisi-polisi kalau lagi berbaris? Pernah lihat TNI kalau lagi berbaris? Itu kan mau dia lagi perang nggak perang begitu badannya, bukan? Kenapa? Padahal lagi nggak perang, mestinya kan bisa aja badannya tenang dikit kek, santai dikit kek. Kayaknya mereka tegang banget hidupnya. Mereka diajarin untuk selalu siap siaga. Postur tubuh tidak boleh mencerminkan orang yang malas. Postur tubuh itu adalah penanda segalanya. Maka orang-orang habis dididik sama TNI sama polisi, ya kalau benar-benar dididiknya, mau di rumah, mau di jalan, mau di mana, udah begitu aja postur tubuhnya deh. Tegak. Dia tegak. Sahabat Nabi kalau mau sholat, gak tua, gak muda, tegak. Kalau kita sholat, ya hatu letoy sono, hatu letoy sini. Ntar kepala miring kanan, ntar kepala miring kiri. Beda kan? Emang beda. Diri kita kadang-kadang beda. Sesuai dengan diri. Cukup ngelihat orang dari situ aja, maka kamu bisa baca. Itu sebab-sebabnya dari mana? Orang yang ngebaliin semua urusannya sama Allah. Daim firrahah. Mereka selalu ngerasain tenang. Gak pernah bingung. Kata Imam Haddad, wa in tardha bil magsum ishta muna'aman. Wa in lam takun tardha bihi ishta fi hazan. Apa kata Imam Haddad bilang? Kalau kamu ridho sama apa yang Allah bagi sama kamu ridho, maka kamu akan hidup dalam keadaan kamu penuh nikmat. Kamu berasa diri kamu penuh dapat nikmat terus saja. Gak ada yang kurang. Kenapa? Karena ridho. Tapi kalau kamu gak ridho sama apa yang Allah bagi kepadamu, apa yang Allah beri kepadamu, apa yang jadi masalahnya? Kau akan hidup dipenuhi dengan kesedihan. Sedih mulu. Kayaknya nggak dapetin apa yang mau diinginin selama hidup, nggak dapet, sedih. Nggak berhasil meraih apa yang dikepengenin, sedih. Selalu berada dalam sedih, gara-gara sebabnya itu tadi. Kadang-kadang manusia mengembalikan semua kemampuan pada dirinya sendiri. Li'annahu, kenapa orang yang ngembaliin semua urusannya kepada Allah mereka berada dalam tenang? Li'annahu qad tahaqqaq, karena dia selalu merasa yakin bahwa sesungguhnya apa yang datang dari Allah, baik itu nikmat ataupun bala, maka itu bagian daripada nikmat. Ini mirip juga sama apa yang disampaikan Imam Haddad. Imam Haddad pernah bilang apa? Kam min atiyah baliyah wa kam min baliyah atiyah. Berapa banyak pemberian Allah itu menjadi suatu musibah. Anugerah bisa berubah menjadi, begitu pula musibah boleh jadi berubah menjadi anugerah. Kira-kira contohnya gimana Ustaz? Ada orang dikasih nikmat, dikasih anugerah, kerjaan bagus, harta berlimpah, anak-anak yang pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya. Kemudian rumah yang begitu nyaman, semua kayaknya apa sih yang kurang dari dia, nggak ada. Tapi ternyata begitu diteliti ada yang kurang. Apa yang kurang? Dia lupa sama Allah. Dia lupa, nggak sholat, nggak ngaji, nggak bisa ngaji, punya segalanya, tapi bahkan buat baca Quran nggak bisa. Punya segalanya, dikasih sama Allah nikmat, punya suami, punya anak, ya, punya harta, punya segalanya, tetapi rasa dekat kepada Allah nggak ada. Allah cabut rasa itu.
Kamu kira itu nikmat? Bukan, kata Imam Haddad. Itu musibah. Kenikmatan yang membuat kamu lupa kepada pemberi nikmat, maka itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Jadi kalau kamu dapat satu kesenangan tapi kamu lupa kepada Allah, itu bukan nikmat. Berapa banyak musibah tapi berubah jadi anugerah. Orang diuji kena penyakit. Tahu-tahu di tengah-tengah karirnya yang bagus, kedudukannya yang bagus, keluarga dikelilingi dengan keluarga yang menyenangkan, harta yang bergelimang, rumah yang begitu nyaman dan tentram, tahu-tahu diuji sama Allah. Sakit. Kita apa? Katakanlah misalnya kanker. Runtuh kan? Rumah gede berasa sempit, sumpah. Kemarin ngelihat uang bergairah, sekarang gak ada arti. Begitu kemarin ngelihat anak-anak berhasil berprestasi, sekarang bukan lagi apa-apa, dia menangis. Memikirkan apa? Duh, saya mungkin besok udah gak lagi ada di sini. Tapi untungnya, gara-gara dia begitu, tiap hari sholat, tiap hari ibadah, ingat sama Allah, tiap malam tahajud nangis. Tahu-tahu dengan keyakinan dia yang selalu ingat Allah, sholat, doa, munajat, tahu penyakitnya disembuhin nih sama Allah. Maka berubah. Kisahnya dia yang kena penyakit berubah menjadi titik balik dia kembali kepada Allah. Musibah apa anugerah itu? Anugerah kata dia, itu bukan musibah. Orang kecelakaan, naik mobil dari sekian penumpang, toto dia satu yang selamat. Babak belur, musibah. Tapi karena dia selamat, dia nyadar Allah kasih dia peluang hidup. Semenjak dari situ dia rajin sholat, rajin ibadah, seolah dia dikasih kesempatan hidup kedua. Waktu itu dia nggak ngira kalau dia kena musibah, tapi dia anggap dirinya adalah mendapat anugerah. Makanya dia bilang, berapa banyak anugerah berujung pada musibah, tetapi berapa banyak juga musibah berujung menjadi anugerah. Semuanya berarti kuncinya mengembalikannya kepada Allah. Kalau kita kembaliin semua urusan sama Allah, beres sudah hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu yang ngasih senang Allah, yang juga ngasih ujian adalah Allah. Adalah Allah. Contoh nih Bu, hal kecil sederhana di rumah. Ibu doyan ayam goreng. Doyan? Udah ancer-ancer abis gini sholat, makan. Mau makan nasi panas sama ayam goreng. Sama sambal. Pakai kerupuk. Udah ngebayangin. Begitu kelar sholat siap makan, buka tudung saji, ayam habis. Ayam habis. Gak ada ayamnya. Kesel dong. Jatah makan dia. Dia udah tahu di situ emang ada masakan ayam goreng. Mana ayam goreng nanya? Tahu-tahu diambil sama siapa? Adeknya. Adeknya makan. Kebetulan adeknya, adek pasti dong sayang. Betul apa enggak? Pasti sayang dong. Kalau rasa sayang itu udah kerasa di hati, kira-kira sanggup marah enggak sama adek yang ngambil ayam?
Kan biasanya yang ribut, yang berantem gara-gara belum ngerasain sayang. Gara-gara diambil sama adik, kalau si kakaknya belum paham, gak tahu rasa sayang, ribut, nangis, adik ngambil ayam aku gitu. Dia belum tahu rasa sayang, tapi begitu kakaknya udah tahu rasa sayang sama adik. Diambil tuh ayam, ditungguin, hayalannya dari tadi mau makan nasi panas pakai ayam, tahu diambil. Begitu tahu yang ngambil adik gak jadi marah. Beda dong. Kalau yang ngambil tetangga. Paling tidak kita ngomong, kenapa dikasih mah? Udah tahu aku belum makan. Perkara yang makan tetangga. Bukan siapa-siapa dia misalnya. Atau ada orang siapa tamu datang. Ada makanan yang lain, kenapa yang dikasih yang aku mau? Adalah argumentasi di situ. Singkatnya apa Ustazah yang mau disampaikan? Kalau kita punya rasa sama Allah, jadi kuncinya berarti rasa kita sama Allah. Apapun yang kau punya lalu diambil olehnya, kau gak akan marah padanya. Itu gak bakal marah, kuncinya dirasa. Tapi kenapa banyak orang yang marah? Karena gak punya rasa. Dia gak tahu rasa, perumpamaannya sederhana. Kayak anak kecil aja di rumah. Makanannya diambil, marah. Mainannya diambil, marah. Barang mainannya pecah, marah. Dan orang-orang yang menyikapi hidup marah, kesel, emosi, kecewa, sedih, gak terima, mirip sama anak kecil. Itu adalah reaksinya, tapi kunci dari akar masalah gak punya rasa. Gak punya rasa dia. Sama siapa? Sama Allah. Dia gak punya rasa sama Allah. Kalau dia punya rasa sama Allah, gak sampai hati dia protes. Apalagi sampai menentang, apalagi sampai berantem, marah, kecewa, kesel. Idza arafta anna Allah Ta'ala huwal mubtali laka radita bihi. Wa illam tarda kana hadzuka ta'bun nafsi. Kalau kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah memberimu musibah dan kamu ridho atas itu, maka kamu tenang. Tapi kalau kamu enggak ridho, maka jatah yang akan kau dapat apa? Ta'ban nafsi, kamu bakal capek jiwa. Jiwamu capek, ngebatin jadi. Semua sebabnya kamu gak tahu betul-betul perannya Allah dalam hidupmu. Bahwa Allah yang kasih nikmat, Allah juga yang kasih ujian. Makanya fa'alaika bitarkil i'radi 'anillahi ta'ala. Fa innahu ma sababul ghafla illa al-i'radu 'anillah. Maka sepatutnya kamu ninggalin keberpalinganmu terhadap Allah. Jadi orang jangan cuek sama Allah. Ini enggak. Kadang-kadang manusia ini lucunya suka terbalik. Pengennya mendekat sama Allah karena dipanggil hatinya dikulik-kulik. Kalau hatinya kepanggil dia baru mau mendekat. Hatinya nggak dipanggil dia nggak ngedekat. Gitu. Kalah sama orang laki mau deketin cewek. Orang laki kalau lagi mau deketin cewek, bagaimana sih? Segala cara bisa jadi ditempuh sama dia. Buat bagaimana caranya menarik hati sang wanita. Bagaimana caranya dia menjadi perhatiannya sang wanita. Buat apa? Ini nggak nunggu si perempuan yang kulikin, godain saya dong, enggak. Tapi heran kenapa kalau hidayah nunggunya Allah yang panggil. Enggak benar-benar dari kita nyadar kayak sekali aja duduk. Kenapa ya diantara teman-teman saya kok udah pada banyak yang berubah, saya doang yang belum?
Kenapa ya di antara keluarga nih, satu keluarga nih, keluarga saya udah pada lempeng, saya doang yang miring. Kan mestinya dia sekali-sekali ngerenung gitu. Ini kan anehnya orang-orang yang jarang ini begitu ditanya, ente kapan mau berubah? Belum dapat panggilan. Belum dipanggil hatinya. Akhirnya kalau keburu dipanggil nyawanya, repot. Maka orang sepatutnya itu kalau mau kenal sama Allah jangan berpaling darinya. Keberpalinganmu sama Allah itu adalah sebabnya kamu lalai terhadapnya. Jadi kenapa orang bisa gak punya rasa? Ada reaksi. Reaksinya apa? Kamu yang berpaling dari Allah. Karena Allah gak pernah berpaling dari kamu. Kamu yang mengacuhkan Allah. Allah gak pernah ngacuhin kamu. Kamu yang gak mau ambil pusing sama hukumnya Allah. Allah gak pernah musingin kamu sebetulnya. Gak pernah. Nah di sini nih berarti kita patutnya sadar. Lalai itu datang karena sabab kita. Kita yang memilih berpaling darinya. Kalau kita enggak berpaling dari Allah, udah pasti yang namanya lalai tidak akan ada dalam dirimu. Selanjutnya, apalagi jangan sampai kamu enggak bakalan jadi orang yang apa? Yang kemudian enggak punya cinta kepada Allah. Enggak. Kau yang jemput, kau yang kejar. Makanya Allah sampai kasih di hadis qudsinya indah banget bahasanya. Barang siapa yang mendatangiku berjalan, aku akan mendatanginya berjalan cepat. Jalan juga, tapi kata Allah, aku jalannya lebih cepat. Saya selalu lebih daripada kamu, kata Allah. Itu Allah kan bahasanya begitu. Siapa yang datengin saya, syibr. Siapa yang datengin ke saya sejengkal aku datang, dira. Saya datang selalu lebih. Datang dira, sahasta. Mati itu hubaan. Kata Allah, aneh bakal datengin dia, sahasta. Allah selalu ngedekat lebih. Berarti kuncinya bukan tentang kamu tunggu Allah panggil kamu dong. Siapa dari kamu yang mau datengin Allah? Siapa dari kamu? Ya Habibi. Siapa dari kamu yang mau mendekat kepada saya? Itu yang ditunggu sama Allah. Karena gak ada, ditunggu. Mana? Kamu mau cari semua orang, contohlah katakan, yang tiba-tiba diberi hidayah sama Allah. Tahu-tahu kemudian dia masuk ke dalam agama kita. Tanyalah sama mereka. Berawal dari mana? Ketukan hati yang tiba-tiba. Atau memang diri yang ingin mencari tahu lebih. Kau akan dengar di balik histori mereka. Mereka orang yang ingin mencari tahu lebih. Ceritanya pasti gitu. Mereka yang cari tahu tentang Allah lebih, mereka yang cari tahu tentang Islam lebih, sampai akhirnya mereka masuk ke Islam. Akhirnya mereka ngikut ke Islam. Nah, kita ini orang Muslim, tapi kita masih banyak terbilang jauh dari Allah. Kita lalai terhadap hukumnya Allah. Sebabnya bukan apa-apa, sebabnya diri kita sendiri. Yang memang selama ini berpaling dari Allah. Jadi kalau ada orang yang gak ridho, orang yang marah, kecewa terhadap apa yang menimpa dia, sebabnya satu, dia selama ini berpaling dari Allah. Karena setiap orang gak bisa menjauhkan dirinya dari ketetapannya, tapi setiap orang punya kemampuan meminimalisir reaksi dia dalam menyikapi ketetapannya. Kita bisa meminimalisir, gak jadi orang lebay, gak jadi orang galau, gak jadi orang yang aneh-aneh. Kita yang bisa minimalisir semua. Makanya ada ilmu yang bilang gini Bu.
Nanti di akhirat seluruh anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Baik. Dari situ saya nyimpulin, apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita, berarti sejatinya tubuh kita nggak pernah bisa lupa. Kalau ada orang berpikir trauma bisa hilang, maka dia salah. Aku pernah disakiti. Sama siapa? Dulu orang tuaku menyakitiku, orang tuaku dulu pernah menzalimiku, orang tuaku dulu pernah tidak adil terhadapku, misalnya. Seiring berjalannya waktu, dia berobat, dia ke psikiater, dia terapi, terus kemudian dia menyatakan, aku sudah sembuh. Saya mau tanya, traumanya hilang gak? Tapi kata dia yang bilang sembuh udah hilang. Traumanya hilang gak? Traumanya nggak hilang. Yang apa lagi yang bikin menganggap dirinya sudah sembuh? Toleransinya meningkat. Toleransinya meningkat. Kalau kemarin tingkat traumanya terkait takut, begitu dia sudah ke psikiater, diajarin bagaimana caranya menyikapi rasa takut, maka tingkat toleransinya terhadap takut meningkat. Waktu ketemu takut, dia lebih beradaptasi. Kemarin dia nggak tahu caranya. Traumanya hilang, nggak hilang. Tapi dia sudah lebih siap. Dia sudah lebih ikhlas. Dia sudah lebih ridho. Dia sudah lebih bisa menerima. Tapi traumanya tidak pernah hilang. Nah, Allah ingetin nih, semua yang terjadi dalam hidup kamu nih, semuanya terekam. Yang rekam apa? Alam bawah sadar. Semua tubuhmu. Tangan bisa ngomong kan nanti. Wa tasyhadu arjuluhum. Kaki jadi saksi ya. Mulutnya dikunci. Berarti yang jadi saksi anggota tubuh. Maka semua peristiwa yang terjadi dalam dirimu, tubuh ini sendiri yang merekam. Tubuh kamu merekam. Makanya yang dibilang, ada orang nanya sama ulama, andai kata Allah mengampuni dia di hari pengadilannya. Allah mengampuni dia di hari pengadilannya. Berarti waktu dia dihisab, kan dia lolos. Dia tidak dipermalukan, dia tidak dihinakan, dia tidak diumbar aibnya sama Allah. Bagaimana tuh untuk orang-orang yang begitu? Dijawab oleh ulama ini. Nih, Allah membuat lupa tubuhnya. Jadi yang bisa ngapus memori tubuh kita siapa? Allah yang bikin lupa tubuhnya. Allah tetap tanya nggak tangannya? Tetap ditanya. Ente dulu pernah berbuat, ente di jam segini ngapain? Tangannya nggak ngejawab. Nggak ada. Kamu dulu hari ini jam segini di waktu ini ngapain? Diam. Kalau sistem komputer error. Nggak bisa jawab. Tapi siapa pemeran? Allah yang lagi mau nutupin aibnya. Udah nggak ditanya, tangan udah ditanya, kaki udah ditanya semua, tapi sistem error, lolos, keluar. Tapi si tukang pengumbar, tangannya nggak lupa, kakinya nggak lupa, dan Allah nggak mau lupain. Hei fulan, yang dulu nunjuk-nunjuk kesalahan orang, yang dulu bongkar-bongkar kejelekan orang, sekarang diadili sama Allah. Kejelekannya dibongkar, disaksiin dengan miliaran juta mata manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua nyaksiin jeleknya dia, buruknya dia, boroknya dia, na'udzubillah min dzalik, semuanya nonton. Tangan ditanya, tangan jawab, kaki ditanya, kaki jawab, mulut ditanya,
Mulut jawab. Dirinya sudah tidak lagi bisa mengendalikan apapun juga. Makanya pentingnya kita minta ampunan Allah, minta ridhonya Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya kita bahkan tidak mampu menguasai diri kita sendiri. Kalau udah hukumnya urusannya berkenan nama Allah, Allah yang maha menguasai segalanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Makanya mudah-mudahan Allah tambahin di dalam diri kita keimanan, ketakwaan, keyakinan. Nah, atas apa-apa yang terjadi dalam hidup, peran utama itu semua adalah Allah. Maka kita berharap Allah tanamin di hati kita keridhaan, keikhlasan, penerimaan. Agar apapun yang terjadi dalam hidup ini semua dapat kita lalui dengan mudah. Insya Allah dengan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Amin ya rabbal alamin.